Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu, jaga ibadahnya dan tetap semangat meski belajar di rumah saja. Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan tema yang ada di sebelah ini secara bersama-sama. Nah, anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Guru. Hari ini kita akan belajar tema 3 benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran yang kelima dan keenam. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Benda yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Nah, tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Nah, anak-anak akan Bu Guru jelaskan terlebih dahulu macam-macam bendanya ya. Yang pertama yaitu benda dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain seperti gelas, piring, mangkok, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Nah, pada gambar ini bisa kalian lihat ya anak-anak, ada botol, kemudian ada gelas. Nah, benda-benda ini terbuat dari kaca. Kemudian yang kedua, benda dari logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam itu memiliki sifat kuat dan dapat dibentuk. Selain itu juga logam itu adalah penghantar panas yang baik. Benda dari karet. Perhatikan penghapus pensil. Nah, anak-anak, terbuat dari apakah penghapus itu? Penghapus itu terbuat dari karet. Benda-benda lainnya yang terbuat dari karet antara lain ada ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Nah, bisa kalian lihat pada gambar ini ya. Selanjutnya yaitu, amatilah benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari bahan kaca, logam, atau karet? Kemudian, sertakan kelebihan dan kekurangan dari setiap benda. Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel yang telah disediakan. Nah, anak-anak, silakan kalian tulis di buku tulis kalian. Jangan lupa kalian buat kolom seperti contoh ini. Bu Guru berikan contoh nomor 1 ya. Nama benda, daun jendela, terbuat dari bahan kayu. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah kuat. Beberapa jenis kayu dapat bertahan hingga ratusan tahun. Nah, kemudian kekurangan dari bahan tersebut. Nah, bahan kayu ini dapat termakan rayap atau mudah terbakar juga ya. Kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Lengkapilah bagan berikut ini. Nah, ini tugas yang selanjutnya ya anak-anak. Silakan kalian buat tabel seperti contoh. Nah, Bu Guru jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada berbagai macam bahan benda. Ada yang dari kayu, kertas, plastik, dan juga kaca. Nah, bahan pembentuk benda ini contohnya kaca. Nah, sifat bahannya bagaimana? Silakan kalian tulis. Kemudian, contoh bendanya apa? Silakan kalian tulis ya. Silakan kalian lengkapi dan silakan kalian buat sama dengan yang telah Bu Guru berikan contoh ini. Kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda.
Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Perhatikan lingkungan kelas dan sekolahmu. Sebutkan bahan yang biasa digunakan untuk membuat tempat sampah. Iya, benar, plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat tempat sampah. Sekarang, perhatikan tempat sampah di kelasmu. Nah, anak-anak tentu masih ingat ya, tempat sampah yang berada di kelas kalian dulu seperti apa. Nah, terbuat dari apakah tempat sampah di kelasmu? Nah, apakah jumlahnya mencukupi? Apakah anak-anak sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempatnya? Sekarang, musyawarahkan dengan teman sekelasmu bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolahmu. Ingatlah kembali saat kamu melakukan musyawarah bersama teman-teman. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, anak-anak, silakan kalian tulis di buku tulis kalian pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Setelah ditulis, silakan kalian kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Plastik, kayu, dan aluminium atau logam adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Nah, sekarang coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Ada satuan meter atau disingkat M, kemudian sentimeter disingkat menjadi cm, dan milimeter disingkat menjadi mm. Meter, sentimeter, dan milimeter adalah satuan panjang. Apakah kamu dapat mencari hubungan antara meter, sentimeter, dan milimeter? 1 meter sama dengan berapa sentimeter? Atau 1 meter sama dengan berapa milimeter? Nah, di sini ada contoh soalnya. Benny mengukur panjang pita 5 meter lebih 30 cm. Berapa panjang pita dalam satuan sentimeter? Berarti 5 meter ditambah dengan 30 cm. Nah, anak-anak, berarti kalian harus mengubah satuan terlebih dahulu dari meter menjadi sentimeter, karena di sini yang ditanyakan adalah sentimeter. Nah, apabila kalian ingin mengubah satuan, maka kalian harus belajar terlebih dahulu tentang tangga satuan. Diingat-ingat ya, setiap turun 1 tangga satuan itu dikalikan dengan 10. Berarti meter ke sentimeter itu ada berapa tangga yang harus turun? Ada 2 tangga, berarti dikalikan dengan 100. Berarti 5 meter itu sama dengan 500 cm. 5 meter 30 cm sama dengan 500 cm ditambah 30 cm. Jadi panjang pitanya itu adalah 530 cm. Contoh soal yang selanjutnya yaitu panjang mobil Ayah Dayu adalah 410 cm. Panjang mobil Ayah Dayu dalam satuan meter adalah, nah, kalian kan sudah belajar tentang tangga satuan ya. 410 cm sama dengan 400 cm ditambah 10 cm. Karena di sini yang diminta satuannya adalah meter, berarti kita harus mengubah satuan sentimeter menuju satuan meter. Nah, berarti sentimeter ke meter itu adalah tangga satuannya turun atau naik? Naik. Nah, kalau naik berarti setiap
naik satu tangga satuan itu adalah dibagi dengan 10. Nah, meter ke sentimeter itu ada berapa tangga satuan yang harus naik? Ada 2 tangga satuan, berarti dibagi berapa? Dibagi 100 ya. Nah, sekarang ubahlah sesuai satuan yang diminta. Silakan kalian tulis soal beserta jawabannya di buku tulis kalian. Yang nomor 1, jadi kalian harus mengubah satuannya dari sentimeter ke meter, kemudian dari meter ke sentimeter. Nah, selanjutnya yang nomor 2 yaitu tukang membutuhkan bahan kayu untuk membuat meja. Bahan kayu yang diperlukan 250 cm. Pilihlah bahan kayu yang sesuai kebutuhan. Nah, nanti kalian cukup dengan memberikan tanda centang saja ya. Yang sesuai dengan 250 cm itu berapa? Kemudian yang nomor 3, kain yang dibutuhkan untuk membuat baju adalah 2 meter. Pilihlah kain yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini dari meter 2 meter ya maksudnya Bu Guru. 2 meter ini yang sesuai di sini berapa? Silakan kalian centang. Sekian pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.